Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kami ucapkan kepada Bapak Vicky selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas K dan kepada teman-teman yang sedang menonton video kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait buku besar dan sistem pelaporannya. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, memasuki pada subbab yang pertama, bab ini itu telah menjelaskan rangkuman dari keseluruhan bab 18 pada bagian introduction, di mana bab ini akan membahas operasi pemrosesan informasi yang terlibat dalam memperbarui buku besar, updating buku besar, dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil aktivitas organisasi. Dimulai dari menjelaskan desain sistem pelaporan dan buku besar umum, lalu juga bab ini akan menjelaskan bagaimana informasi yang diperlukan untuk melakukan dan mengelola aktivitas dalam perusahaan, terus juga dijelaskan kontrol apa saja yang diperlukan untuk memastikan tidak hanya keandalan informasi, tapi juga pengamanan sumber daya organisasi. Lalu bab ini juga akan membahas dampak perubahan regulasi dan teknologi terhadap peralihan dari GAAP ke IFRS dan mandat SEC untuk menggunakan XBRL untuk pengarsipan elektronik pada desain dan operasi dari buku besar dan sistem pelaporan. Dan terakhir, bab ini juga akan mengeksplorasi bagaimana sih alat seperti akuntansi dapat mempertanggungjawabkan dan balance scorecard dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada manajer. Nah, selanjutnya itu ada sistem buku besar dan pelaporannya. Dalam prosesnya, basis data terpusat harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan pemenuhan terhadap kebutuhan informasi, baik dari pengguna internal maupun eksternal. Manajer akan memerlukan informasi terperinci dalam tepat waktu tentang hasil operasi di area tanggung jawab mereka. Investor dan kreditor menginginkan laporan keuangan berkala dan pembaharuan tepat waktu untuk membantu mereka menilai kinerja organisasi kita. Berbagai lembaga pemerintah juga mewajibkan persyaratan informasi tertentu. Dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem pelaporan dan buku besar umum tidak hanya menghasilkan laporan berkala, tetapi juga harus didukung dengan permintaan informasi daring. Dan dalam pada subbab sistem buku besar dan pelaporan ini dijelaskan ada DFT level 0 dari buku besar dan siklus pelaporannya, juga ada desain khas online buku besar dan sistem pelaporannya. Dan di sini saya akan menjelaskan dari DFT level 0 dari buku besar dan siklus pelaporannya. Di situ dapat kita lihat ya, bahwa sistem buku besar dan pelaporan ini terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama ada updating jurnal umum, di mana dalam updating jurnal umum ini akan dibutuhkan peranan bendahara dan akuntansi subsistem untuk mengentry jurnalnya. Lalu setelah updating jurnal umum dilakukan, maka akan ada pasca penyesuaian entry, di mana dalam aktivitas ini akan menyesuaikan neraca saldo yang telah dimasukkan dalam jurnal umum tadi. Lalu yang aktivitas ketiga itu mempersiapkan pernyataan finansial atau laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini nantinya akan dibutuhkan juga oleh pemegang stakeholder dari luar eksternal seperti investor, kreditor, dan lain-lain. Lalu dan aktivitas yang terakhir itu menghasilkan laporan manajerial yang dibutuhkan manajer untuk membuat anggaran biaya dan anggaran direktur untuk periode selanjutnya. Baik, selanjutnya ada ancaman dan kontrol. Jadi, ancaman umum pertama yang tercantum adalah data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat mengakibatkan laporan yang menyesatkan sehingga menyebabkan manajer membuat keputusan yang salah. Lalu untuk ancaman umum kedua dalam siklus buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi yang tidak sah. Untuk detail ancaman dan kontrol pada bab ini bisa dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya ada update general ledger.
Jadi untuk prosesnya itu pembaruan terdiri dari pencatatan entry jurnal yang berdasar dari dua sumber. Yang pertama subsistem akuntansi dan yang kedua dari bendahara. Pada subsistem akuntansi, setiap subsistem akuntansi yang dijelaskan dalam bab 14 hingga 17 itu membuat entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Lalu untuk bendahara, jadi kantor bendahara itu menyediakan informasi untuk entry jurnal guna memperbarui buku besar untuk transaksi non-rutin seperti penerbitan atau penelusuran utang, pembelian atau penjualan sekuritas investasi atau saham treasury. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi Trade and Control dari Update General Ledger. Di sini saya telah membaginya menjadi dua pembagian. Yang pertama, kita bisa lihat di sebelah kiri dan kanan, Reconciliation and Control Reports, dan juga The Audit Trail. Pada bagian sebelah kiri yaitu Reconciliation and Control Reports atau rekonsiliasi dan laporan kontrol yang mempunyai tujuan untuk mendeteksi kesalahan dalam proses pembaruan buku besar. Neraca saldo digunakan untuk memastikan total di debit dan di kredit itu balance. Nah, kalau saldo akun kontrol dibandingkan dengan buku pembantu seperti piutang. Lalu, transaksi akhir periode harus dicatat dengan benar. Tujuannya, akun clearing harus memiliki saldo nol. Jadi, laporan ERP seperti daftar voucher jurnal dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dengan memastikan total debit dan kredit yang sesuai. Lalu, yang kedua, the audit trail atau jalur yang dapat ditelusuri untuk melihat bagaimana transaksi mempengaruhi saldo buku besar. Nah, audit trail ini juga dapat memastikan kalau semua transaksi yang tercatat benar-benar sah ataupun valid. Dalam sistem lama itu, kalau misalnya file voucher jurnal berperan penting. Nah, sedangkan ERP modern seperti SAP itu menyediakan fitur pelacakan atau mendeteksi secara otomatis dengan dokumen bernomor yang tidak dapat diubah. Jadi kayak kodenya gitu. Lalu, keandalan audit trail dapat dijaga dengan pembatasan akses dan pencadangan data secara rutin. Oke, selanjutnya kita akan membahas post adjusting entries atau aktivitas kedua dalam sistem buku besar, yaitu mencatat berbagai entry penyesuaian. Nah, di sini tuh ada gambar atau ilustrasi bagaimana akses ke jejak audit hanya dibatasi oleh manajer. Maksudnya diperuntukkan hanya bagi manajer. Jadi, saya akan menjelaskan proses dari post adjusting entries. Nah, di prosesnya ini terbagi menjadi 5 seperti yang bisa kita lihat di slide. Jadi, kita langsung saja membahas penyesuaian jurnal atau adjusting entries. Yaitu bagian penting dalam proses akuntansi yang dilakukan setelah neraca saldo disiapkan. Nah, penyesuaian ini tuh memastikan untuk catatan keuangan udah akurat atau belum. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pre-accruals atau accrual, di mana accrual atau accruals ini penyesuaian mencatat kejadian yang sudah terjadi tapi belum melibatkan kas. Contohnya itu mencatat pendapatan bunga yang diperoleh atau upah yang harus dibayar. Nah, jadi itu intinya adalah mengakui pendapatan atau beban yang belum diterima atau dibayarkan. Lalu yang kedua yaitu deferrals atau penangguhan, di mana penyesuaian ini terjadi saat uang telah diterima atau dibayarkan sebelum kejadian terkait berlangsung. Contohnya itu saat pelanggan membayar uang muka dicatat sebagai kewajiban. Begitu juga pembayaran sewa atau asuransi yang bisa dicatat sebagai aset dibayar di muka. Nah, kita bisa highlight yaitu mencocokkan waktu pengakuan pendapatan dan beban dengan benar. Lalu yang ketiga yaitu estimates atau penyesuaian. Nah, yang ketiga itu estimates atau estimasi. Penyesuaian ini mencatat sebagai beban yang diperkirakan akan terjadi selama beberapa periode akuntansi. Contohnya termasuk penyusutan aset atau beban piutang tak terdaging. Nah, estimasi ini sangat penting untuk membagi biaya secara proporsional. Yang keempat yaitu revaluations atau revaluasi, yaitu dilakukan untuk mencerminkan perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai yang tercatat dari aset atau perubahan metode akuntansi. Contohnya termasuk seperti menurunkan nilai persediaan karena utang atau memperbaharui catatan persediaan setelah perhitungan fisik. Nah, penyesuaian ini sangat bertujuan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang sebenarnya. Last but not least yaitu correction atau koreksi. Jadi di bagian akhirnya itu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan di buku besar atau cross check ulang. Nah,
apabila ada kesalahan pencatatan pada transaksi sebelumnya, di bagian ini tuh bertujuan untuk memastikan catatan akuntansi menjadi akurat. Jadi saya merangkumnya menjadi 5 bagian sesuai yang udah saya jelaskan tadi. Oh iya, penyusunan jurnal ini sangat penting untuk menjaga catatan keuangan agar tetap valid, akurat, di mana memastikan kepatuhannya untuk memberikan gambaran yang benar tentang kondisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai threat and control atau ancaman dan pengendalian. Nah, yang pertama untuk threat atau ancamannya, yakni jurnal penyesuaian yang tidak akurat atau tidak diotorisasi dapat menyebabkan laporan keuangan yang salah. Nah, hal ini berpotensi menghasilkan informasi yang salah sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan yang buruk. Nah, untuk kontrolnya atau untuk pengendaliannya, yang pertama yakni mencegah kesalahan. Kontrol integritas data, perlindungan spreadsheet, dan file jurnal penyesuaian standar digunakan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Nah, selanjutnya yang kedua yakni mencegah akses yang tidak sah. Kontrol akses yang ketat diterapkan untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yang ketiga yakni mendeteksi kesalahan. Rekonsiliasi berkala dan jejak audit digunakan untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau entry yang tidak sah. Oke, aktivitas ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan atau financial statement. Jadi di sini kita akan membahas dua perkembangan regulasi dan juga teknologi terkini yang penting yang secara signifikan itu mempengaruhi proses dari penyusunan laporan keuangan. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu IFRS dan juga GAAP. GAAP itu basically dipakai di Amerika, sementara IFRS itu sebenarnya dulu sama-sama internasional, cuman GAAP itu masih dipraktekkan di Amerika, sementara IFRS itu sudah internasional kayak kita di Indonesia kita mengadopsi IFRS. Nah, of course GAAP dan IFRS itu punya perbedaan. Kalau GAAP, perbedaan pertama, GAAP itu sebagian besar aset tetap itu dicatat dan disusun secara gabungan. Kalau misalkan IFRS itu generally mensyaratkan komponenisasi aset tetap. Untuk mengakui fakta bahwa elemen atau komponen tadi itu berbeda, yang berbeda itu mungkin memiliki umur ekonomis yang beda juga. Terus perbedaan kedua itu melibatkan akuntansi untuk penelitian dan pengembangan R&D. Nah, kalau di IFRS itu mengizinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses dibandingkan GAAP. Terus untuk perbedaan ketiga, itu IFRS itu nggak mengizinkan metode LIFO, sementara di GAAP itu mengadopsi. Nah, sekarang di Amerika itu GAAP itu sebenarnya disuruh ganti ke IFRS. Nah, oleh karena itu ada beberapa komponen atau penyusunan laporan keuangan yang harus diganti. Kemudian next adalah XBRL, Revolutionizing the Reporting Process. Jadi XBRL itu apa? XBRL itu singkatan dari Extensible Business Reporting Language. Ini tuh kayak bahasa pemrograman gitu yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi bisnis. Jadi di sini ada dua gambar ya guys. Gambar pertama itu gambar yang kiri itu yang nggak pakai XBRL, yang kanan itu pakai XBRL. Nah, jadi kalau sebelum XBRL itu penyusunan laporan keuangan itu harus manual dalam berbagai format untuk penggunaannya beda. Meskipun laporan keuangannya itu dikirim secara elektronik ke pengguna, tapi apapun formatnya, itu laporan tersebut dapat dibaca manusia, tapi penerima kemudian harus memasukkan kembali data ke dalam sistem mereka melalui memanipulasinya. Jadi kayak nggak efektif gitu. Kurang. Sementara yang pakai XBRL otomatis lebih efisien dan juga lebih praktis. Kayak gitu adalah XBRL process and terminology. Jadi gambar di bawah ini itu adalah gambar dari langkah basic dalam prepare dan juga delivering XBRL reports. Jadi yang pertama adalah taksonomi. Taksonomi itu apa? Taksonomi itu sekumpulan berkas yang mendefinisikan berbagai elemen dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Nah, di salah satu bagian dari taksonomi itu disebut skema. Jadi, skema itu berkas yang berisi definisi setiap elemen yang dapat muncul dalam instant document. Instant document itu apa? Bentar.
Di dalam taksonomi ada skema yang tadi aku bilang, terus juga ada link basis. Link basis itu mendefinisikan hubungan di antara elemen-elemen dalam instance dokumen. Kemudian berlanjut ke data, kemudian berlanjut ke instant dokumen. Instant dokumen itu apa? Instant dokumen itu adalah file XBRL yang berisi data yang ditandai yang disampaikan kepada pengguna. Kayak gitu. Terus dari instant dokumen, ada juga namanya style sheet. Style sheet ini itu adalah dokumen lain, dia itu menyediakan petunjuk tentang cara menampilkan konten instance dokumen dengan tepat, baik di layar komputer maupun di layar cetak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai treat and control atau ancaman dan pengendalian. Jadi, ancamannya itu ada dua, yakni kesalahan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang menipu. Nah, yang pertama untuk kesalahan dalam laporan keuangan, jadi kesalahan klasifikasi informasi dalam IFRS dan XBRL itu dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat. Nah, yang kedua yakni pelaporan keuangan yang menipu. Jadi, manajemen tingkat atas itu dapat memanipulasi entry jurnal untuk mengubah pendapatan atau kewajiban. Nah, selanjutnya yakni pengendalian, yakni yang pertama mengurangi kesalahan dalam laporan keuangan. Jadi menggunakan kontrol integritas data dan perangkat lunak terstandarisasi, lalu meningkatkan pelatihan dan melakukan audit eksternal yang independen. Nah, yang kedua yakni mencegah pelaporan keuangan yang curang. Jadi melakukan tinjauan independen terhadap entry jurnal khusus dan memastikan sistem mencatat semua perubahan dalam buku besar dalam jejak audit. Jadi yang selanjutnya yaitu Produce Managerial Report atau menghasilkan laporan manajerial. Aktivitas terakhir dalam buku besar dan sistem pelaporan adalah menghasilkan laporan manajerial termasuk anggaran. Nah, yang pertama kita bahas tentang prosesnya terlebih dahulu. Sistem RRP dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Anggaran operasional menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. Anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang direncanakan untuk setiap proyek modal. Dan anggaran arus kas membandingkan estimasi arus kas masuk dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Lalu, selain anggaran, kemampuan pemrosesan permintaan sistem ERP memungkinkan manajer untuk membuat laporan kinerja dengan jumlah yang hampir tak terbatas dengan mudah. Misalnya, penjualan dapat dipecahkan berdasarkan produk, tenaga penjualan, dan pelanggan. Lalu, sistem ERP dapat menampilkan data dalam bentuk grafik sehingga dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi tren dan hubungan yang penting dengan cepat serta area yang memerlukan analisis lebih rinci. Dan juga akuntan harus memahami cara menggunakan kemampuan pelaporan dan pembuatan grafik yang fleksibel dari sistem ERP sehingga mereka dapat memberikan nilai tambah dengan menyarankan cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data tentang proses bisnis. Jadi, setelah membahas tentang proses dari Produce Managerial Report, sekarang kita akan bahas tentang Treat and Control atau ancaman dan pengendalian dari Produce Managerial Report. Jadi, laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang bias dan keliru. Oleh karena itu, di sini akan dibahas dua pengendalian penting untuk mengurangi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu ada responsibility accounting dan flexible budgeting, atau akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel yang digunakan untuk merancang laporan kinerja. Yang kedua ada balance scorecard. Kita bahas yang pertama dulu yaitu responsibility accounting dan flexible budgeting. Jadi, untuk mengevaluasi kinerja dengan benar, laporan harus menyoroti hasil yang dapat dikontrol secara langsung oleh orang atau unit yang dievaluasi. Dan akuntansi pertanggungjawaban melakukan hal ini dengan menghasilkan serangkaian laporan yang berkolerasi yang menguraikan kinerja keseluruhan organisasi menurut subunit tertentu yang paling dapat mengendalikan aktivitas tersebut secara langsung. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping yang merupakan contoh kumpulan laporan yang mengilustrasikan penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, dapat dilihat ada 4 laporan di mana setiap laporan memiliki penanggung jawabnya sendiri. Seperti di tingkat pertama, yaitu Presiden dan Manajer Umum, mereka bertanggung jawab atas Departmental Cost Summary, di mana salah satu perhitungan akun mereka didapat dari total perhitungan Factory Cost Summary yang merupakan bentuk laporan dari tingkat kedua yang menjadi tanggung jawab Wakil Presiden Produksi. Begitupun, selanjutnya salah satu akun dari laporan kedua berasal dari laporan tingkat ketiga yang merupakan tanggung jawab dari pengawas umum atau General Superintendent. Dan tingkatan terakhir atau tingkatan keempat adalah tanggung jawab dari manajer dari divisi tersebut atau unit tersebut yang pada gambar ini dicontohkan yaitu manajer drill press floor. Jadi yang berarti semakin ke bawah tingkatan, semakin laporan itu
akan berpengaruh ke tingkat atasnya. Jadi, laporan tingkat bawah atau tingkat yang keempat berisi laporan rinci tentang kegiatan unit tersebut saja. Tetapi laporan ke atas semakin umum tentang seluruh perusahaan atau seluruh anggaran dari perusahaan tersebut. Nah, untuk anggaran fleksibel sendiri adalah anggaran yang jumlahnya dinyatakan dalam bentuk rumus yang didasarkan pada tingkat aktivitas aktual. Dan pengendalian yang selanjutnya yaitu adalah balance scorecard. Jadi balance scorecard adalah sejumlah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi kinerja organisasi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan 4 dimensi kinerja organisasi yaitu meliputi keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan. Lalu bagian keuangan berisi indikator tertinggal dari kinerja masa lalu, sedangkan bagian lainnya menyediakan indikator utama tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan di masa mendatang. Untuk setiap dimensi balance scorecard menunjukkan tujuan organisasi dan ukuran spesifik yang mencerminkan kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi secara bersama-sama, keempat dimensi balance scorecard memberikan gambaran umum yang jauh lebih komprehensif tentang kinerja organisasi daripada yang disediakan oleh ukuran kinerja saja. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk kesalahan yang ada kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.